Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desta Eka Putra, Fakultas Teknik Informatika di Universitas Indraprasta PGRI Jakarta. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang saya buat. Aplikasi yang saya buat ini adalah berbasis web. Aplikasi ini sebagai tugas akhir saya. Langsung saja kita buka aplikasinya. Nah, di sini adalah bentuk dari halaman loginnya, di mana judul tugas akhir saya ini adalah Sistem Pendukung Keputusan dalam menentukan penerima Program Indonesia Pintar atau PIP di SMA Negeri 13 Muko-Muko. Di sini terdapat dua user yang bisa login. Yang pertama ada admin dan kepala sekolah. Admin ini bisa menambahkan data, mengedit, menghapus yang ada di aplikasi. Sedangkan kepala sekolah hanya menerima laporannya saja. Baik, langsung saja kita masuk ke aplikasinya, login sebagai admin. Nah, di sini adalah bentuk dari halaman dashboardnya atau halaman utamanya. Di sini terdapat ada beberapa data. Yang pertama itu ada master datanya, itu ada data kriteria, data subkriteria, data alternatif, data penilaian, data perhitungan, data hasil akhir. Dan data usernya itu ada data user dan data profilnya. Kita masuk ke data kriteria. Nah, di data kriteria ini adalah nama kriteria sebagai pedoman siswa yang akan menerima, yang berhak menerima bantuan. Misalnya di sini kita menambahkan data. Kode kriterianya kita bikin C6. Bobotnya kita bikin 2. Nama kriteria tidak memiliki kartu KIP. Jenisnya kos simpan. Nah, maka muncul di sini. Di sini juga bisa kita menghapus, mengedit. Misalnya kita hapus. Oke, maka terhapus. Di sini juga kita bisa mencari misalnya C5. Maka langsung muncul. Langsung masuk ke data subkriterianya. Data subkriteria ini adalah data dari kriterianya tadi. Misalnya kita masuk penghasilan orang tua misalnya di bawah 2 juta dan kurang lebih 3 juta. Misalnya kita tambah data RP 4 juta. Nilainya kita bikin 3. Simpan. Nah, maka akan muncul di sini. Di sini juga kita bisa mengedit dan menghapus. Misalnya kita mau edit 5 juta. Update. Dan kita mau menghapus data. Hapus. Maka data terhapus. Ini sama rata-rata nilai raport semester juga sama, kita bisa menambahkan data dan mengedit dan menghapus data. Kita masuk ke data alternatif.
Data alternatif adalah nama siswa sebagai kategori yang berhak menerima bantuan. Misalnya kita tambah data NIS 347, nama alternatifnya Desta Eka Putra, NIS kelaminnya laki-laki, kelas 12 IPA. Simpan. Maka nama akan tersimpan di sini. Di sini juga kita bisa mengedit, menghapus. Misalnya kita edit Cahya Ramdhani, IPS 12 IPS, NIS-nya 9349. Simpan. Maka muncul di sini namanya tadi Desta, sebelumnya sekarang menjadi Cahya. Kita juga bisa menghapus data, misalnya kita hapus, maka data terhapus. Di sini juga bisa kita langsung, misalnya data siswanya di sini banyak, kita bisa langsung cari. Misalnya kita bikin Yutis, maka muncul nama Yutis. Baik, langsung lagi kita lanjut ke data penilaian. Data penilaian ini adalah data yang tadi kita masukkan di data alternatif, subkriteria dan kriterianya. Di sini ada beberapa contoh yang sudah saya masukkan. Kita coba langsung diedit. Kita coba masuk lagi ditambah data alternatifnya 349 tadi ya. Cahya Ramdhani, IPS. Simpan. Kita masuk ke data penilaiannya. Nah, di sini data penilaian, langsung kita bisa input tadi yang kita masukkan di data alternatifnya. Di sini data penilaian, kita bisa langsung masukkan data nilai dari Cahya, apakah berhak menerima bantuan atau tidak. Kita input di sini penghasilan orang tua misalnya di lebih dari 2 juta, nilai rata-rata nilai rapor semesternya di angka 50 sampai 75, kedisiplinnya cukup disiplin, jumlah tanggungan orang tuanya misalnya ada 2 anak, memiliki kartu KIP misalnya tidak. Kita langsung bisa di sini simpan. Nah, maka data berhasil disimpan. Di sini kita bisa mengedit, misalnya penghasilan orang tuanya 1 juta sampai 2 juta. Kita update, maka data berhasil diupdate. Kita masuk ke data perhitungannya. Data perhitungan ini adalah data yang sudah kita masukkan tadi di data kriteria, subkriteria, alternatif, dan data penilaiannya. Di data perhitungan ini adalah mencakup semuanya yang tadi yang kita masukkan. Misalnya di bobotnya, inilah jumlah perhitungannya. Langsung kita masuk ke data hasil akhir. Data hasil akhir ini adalah data siswa yang diterima sebagai yang berhak menerima bantuan dan yang tidak berhak menerima bantuan. Misalnya di sini tadi kita ada beberapa contoh yang sudah saya masukkan. Di sini ada Yoza,
keterangannya di sini diterima, dan di sini ada Yozi keterangannya tidak diterima. Di sini sesuai dengan data perhitungan, data kriteria, subkriteria, alternatif, dan penilaian yang tadi. Di sini kita juga bisa mencetak data yang diterima, misalnya cetak diterima. Nah, ini adalah bentuk dari halaman outputnya sebagai penerima program Indonesia Pintar. Di sini kita bisa langsung print, atau kita mau mendownload juga bisa. Misalnya kita mau mendownload, misalnya kita masukkan di folder download, misalnya kita langsung save, maka data sudah di download ya. Nah, untuk cetak yang diterima sama, bentuknya sama di data yang diterima, hasil outputnya sama, bentuk hasil outputnya sama, dan ini adalah data yang tidak berhak menerima bantuan program Indonesia Pintar. Di sini keterangannya ada ranking, nilai, kelas, dan nama siswanya. Di sini juga sama, kita langsung bisa langsung kita mau ngeprint ataupun kita mau download. Oke. Nah, di sini ada data user. Data user ini adalah data untuk login. Di sini kita bisa menambahkan data, mengedit data, menghapus data. Misalnya kita mau menambah data, misalnya emailnya Desta Eka Putra. Passwordnya misalnya Desta, sebagai sekolah Desta Putra. Langsung kita bisa simpan. Oke. Maka di sini ada penambahan data usernya. Yang tadi sebelumnya ada 2, sekarang ada 3, yaitu sebagai contoh tadi Desta Eka Putra. Di sini kita juga bisa edit datanya. Kita bisa edit, misalnya sebagai administrasi, update, passwordnya misalnya 12345. Kita update. Oke. Maka data berhasil diupdate. Di sini juga kita bisa menghapus datanya. Misalnya kita menghapus data. Apakah Anda yakin untuk menghapus data ini? Oke, yakin. Maka data berhasil dihapus. Di sini ada tombol pencariannya atau kata kunci pencarian. Misalnya kita mau cari admin, maka nama admin akan muncul di halaman yang paling awal. Kalau misalkan di sini data usernya banyak, misalnya ada data user yang bisa login itu ada 30-an, maka untuk mencari lebih cepatnya kita bisa langsung ketik kata kuncinya di sini.
Di sini ada data, selanjutnya ada data profilnya. Ini adalah data profilnya. Ini tadi sebagai admin, misalnya kita mau edit misalnya sini kita mau mengedit passwordnya ataupun username-nya. Di sini kita bisa langsung update. Misalnya kita mau ganti password ataupun admin, di sini langsung kita bisa langsung diupdate ataupun mau reset. Nah, untuk ini adalah login sebagai admin ya. Ini login sebagai admin. Di mana admin ini bisa mengelola semua data yang ada di aplikasi. Beda halnya dengan kepala sekolah. Misalnya kita logout dulu ya, kita keluar dulu, kita login sebagai kepala sekolah. Nah, bentuk dari halaman dashboard untuk kepala sekolah ini sama dengan admin sebelumnya. Bedanya hanyalah kepala sekolah ini menerima laporan yang sudah diinput oleh admin. Hanya menerima laporannya saja, hanya melihat data yang ada aja. Misalnya di sini data kriteria. Nah, di sini kepala sekolah hanya bisa melihatnya, tidak bisa menginput, menambahkan, menghapus ataupun mengedit datanya. Sama di data subkriteria juga, hanya melihat data yang sudah diinput oleh admin. Tetapi di sini kepala sekolah bisa cetak data yang diterima. Misalnya di sini kepala sekolah mau cetak data yang diterima ataupun cetak data yang ditolak. Di sini kepala sekolah bisa mencetaknya. Nah, seperti ini. Kita keluar. Nah, mungkin itu aja demo aplikasi dari saya. Mungkin ada kekurangan dan kata-kata yang kurang atau membuat tersinggung. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.